Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan perkenalkan saya Nisa Angelia Putri dan anggota saya Yola Francisca, Nia Natanesa, Raswina Mastari Matondang, dan Tiara Filzariska. Di sini kami akan membahas tentang distribusi pendapatan. Yang pertama, bagaimana sih distribusi pendapatan itu? Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Bisa juga memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Paparan selanjutnya akan dilanjutin oleh Saudari Yola. Jenis-jenis distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan perorangan. Jenis distribusi pendapatan ini menggambarkan pendapatan yang diterima secara individu maupun perorangan, termasuk rumah tangga. Indikator ini menjelaskan hubungan antar individu dengan total pendapatan yang diterima. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan fungsional. Pendapatan fungsional merupakan pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi secara terpisah. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan regional. Distribusi pendapatan regional merupakan jenis distribusi pendapatan yang dibagi antar daerah, misalnya antar kabupaten, provinsi, dan antar pulau. Dalam hal ini ada banyak faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, hingga kualitas. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang strategi pemerataan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu memberlakukan pajak progresif. Nah, salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan pemerataan distribution of income ialah dengan memberlakukan pajak progresif. Yang mana pajak progresif yang diberlakukan akan mengurangi beban pajak pada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Jadi, mereka bisa memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan sehingga kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Yang kedua, dengan melakukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sebaik mungkin sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat. Nah, dengan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, masyarakat bisa tumbuh menjadi sumber daya unggul ke depannya. Mereka akan lebih mampu untuk bersaing di dunia kerja. Sumber daya yang mumpuni ini membuat tingkat distribusi merata di seluruh daerah. Yang ketiga, dengan menyalurkan bantuan sosial. Upaya lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna memeratakan distribusi of income ialah dengan menyelenggarakan program bantuan sosial. Hal ini dilakukan guna membantu para masyarakat di kalangan bawah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan bantuan sosial, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih mudah. Beberapa program bantuan sosial yang sudah pernah dilakukan pemerintah yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP, Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, poin selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja UMKM. Cara lain yang bisa dilakukan guna meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat ialah dengan meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM. Nah, dengan begitu tenaga kerja produktif akan terserap oleh industri UMKM dan roda perekonomian negara pun berputar. 5. Meratakan pembangunan di seluruh daerah. Nah, salah satu faktor ketimpangan distribusi pendapatan ialah tidak meratanya pembangunan di seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera berbenah dengan mengupayakan pembangunan yang merata di setiap wilayah. Nah, dalam hal ini, pemerintah melalui APBN dengan fungsi alokasinya berusaha memberikan alokasi dana untuk daerah-daerah yang dianggap masih timpang. selanjutnya adalah manfaat distribusi yang merata. Dengan distribusi pendapatan yang merata di seluruh daerah, negara kita akan menjadi lebih maju. Semua masyarakat yang tinggal di dalamnya pun akan lebih sejahtera. Distribusi pendapatan yang adil memungkinkan semua warga negara untuk menikmati standar hidup yang tinggi. Mereka dapat hidup dengan lebih layak. Selain itu, pendapatan
Pendapatan yang merata juga akan mengurangi masalah sosial. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye. Thank you semuanya. Assalamualaikum.